Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Sesungguhnya misteri dunia ini sangat luas, sehingga akan banyak perkara rahasia yang tidak mampu untuk kita ungkapkan, yang tidak mampu untuk kita bongkar, dan segalanya kita kembalikan, kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebelum ini kita hanya melihat binatang boleh berbicara hanya di dalam dunia hayalan atau film-film fantasi sahaja. Namun kemunculan binatang melata ini adalah satu hakikat yang akan terjadi apabila hampirnya manusia dengan kiamat. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, dabatul ardi adalah merujuk kepada binatang buas yang muncul dari perut bumi. Di dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman atau hari kiamat. Binatang melata ini akan keluar dari perut bumi di kota Mekah dekat gunung Safa. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Binatang ini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata daripada bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Abu Daud At-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, binatang ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Nabi Musa dan memakai cincin Nabi Sulaiman. Maka ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang-orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu, sehingga mereka makan bersama. Mereka akan saling mengenal orang yang beriman dan yang kafir. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, kemungkinannya dabatul ard ialah binatang bumi yang akan muncul pada hari terbitnya matahari dari barat. Al-Hakim Abdullah berkata, yang terlihat dari nas-nas, dari kebanyakan nas adalah bahwa yang terjadi lebih dahulu adalah terbitnya matahari daripada barat atau pada waktu yang dekat darinya. Kemudian Ibnu Hajar berkata lagi, saya mengatakan bahwa hikmah dari hal tersebut adalah bahwa ketika matahari terbit dari barat, tertutuplah pintu taubat, maka keluarlah binatang bumi ini, dan adalah untuk membezakan antara orang mukmin dengan orang kafir, untuk menekankan maksud dari tertutupnya pintu taubat. Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata bahwasanya binatang ini ada al-jasas yang pernah disebut dalam hadis Tamimud Dari. Namun pendapat itu disangkal oleh beberapa orang ulama yang lain. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, dabatul ard ini, binatang ini, ia boleh berbicara. Dia boleh berbicara kepada manusia. Apa yang diperkatakannya? Ia akan berkata, wahai manusia, sesungguhnya manusia sudah tidak yakin lagi dengan ayat-ayat Allah. Ia juga memberi tanda-tanda atau cap di tiap-tiap wajah manusia, di mana tanda-tanda itu akan membuat wajah orang mukmin bercahaya
dan akan menggelapkan wajah orang-orang kafir. Binatang ini juga akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Ia tidak akan berhenti dari mengejar mereka. Ia akan memekik, bersuara antara makam Ibrahim dengan Hajarus Aswad sambil menebarkan tanah dari kepalanya. Kemudian ia menghadap ke timur dan mengeluarkan suara keras yang melampaui segala penjurunya. Kemudian ia menghadap ke barat dan melakukan hal yang sama. Hal itu menyebabkan manusia terpisah dari secara bersama-sama, yaitu bercerai-berai dengan berkelompok. Sedangkan satu kelompok dari kaum muslimin akan tetap, dan mereka telah mengetahui bahwa ia adalah binatang Allah, sedangkan mereka tidak akan dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-ciri dabatul ardi ini, pendapat yang paling ramai sekali menjelaskan bahwa dabatul ardi ini adalah sejenis hewan melata. Ia seperti yang dijelaskan dalam surah An-Naml yang telah dibacakan tadi. Hewan melata merujuk kepada kelompok reptilia. Ini meliputi seperti ular, keledai, buaya, dan lainnya. Namun berdasarkan penjelasan para ulama dan ahli tafsir, binatang yang telah muncul mendekati hari kiamat ini tidak seperti jenis reptilia yang selama ini kita kenal. Ibnu Zubair menyebutkan sejumlah ciri-ciri dabbatul ard, antara lainnya, yang pertama, kepalanya seperti kepala keledai. Yang kedua, matanya seperti mata babi. Telinganya seperti telinga gajah. Tanduknya seperti tanduk rusa jantan. Lehernya seperti leher burung unta. Dan dadanya seperti dada singa. Warna kulitnya seperti warna kulit harimau. Punggulnya seperti punggul kucing. Ekornya seperti ekor biri-biri jantan. Dan kakinya seperti kaki unta. Manakala sementara itu Abbas dalam buku Tanda Kiamat Besar mengatakan bahwa dabbatul ardi memiliki rupa dengan rincian yang memiliki 4 kaki, berwajah manusia, punya paruh layaknya burung, berleher panjang yang terbang, yang boleh terbang, boleh berjalan, boleh berlari, berleher panjang yang terbentang dari timur hingga ke barat, dan memiliki rambut dan bulu dari semua warna hewan. Selain fisik yang tidak biasa, dabatul ardi juga ini disebut-sebut memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Masih dari penjabaran Ibnu Zubair, ia berkata bahwa dabatul ardi memiliki tubuh yang sangat besar. Dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari. Dan dabatul ardi biasanya mengeluarkan 1/3 badannya. Saking besarnya, kepala daripada makhluk akhir zaman ini sudah mencapai langit, tetapi tubuhnya masih ada di bumi. Lebih lanjut lagi, juga disebutkan bahwa dabatul ardi mengenakan cincin Nabi Sulaiman dan membawa tongkat Nabi Musa. Ya, daripada hadis Abu Hurairah menyatakan seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihissalam, lalu dia akan memberikan tanda cap sebagai tanda pengenal kepada semua orang kafir dengan cincinnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Tugas dabatul ardi ini yang datang ke bumi ini bukanlah sekadar muncul saja, bukan, melainkan dia membawa satu tugas melanjut hadis Rasulullah di bahagian sebelumnya, yaitu tugas dabatul ardi adalah untuk memberikan tanda kepada orang mukmin dan orang kafir dengan menggunakan tongkat dan cincinnya itu. Nah, daripada hadis tersebut bisa kita ketahui bahwa dabatul akan memberikan tanda pada hidung manusia. Wajah orang mukmin yang telah diberi tanda akan menjadi bersinar, sedangkan wajah orang kafir dan munafik akan berubah gelap. Selain memberi tanda,
Haiwan melata akhir zaman ini juga akan berbicara kepada manusia. Menurut qiraah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, cara dabba berbicara sama seperti ketika manusia berbincang kepada sesamanya. Justru dari penjelasan Ibnu Zubair, dabba mampu berbicara dalam segala jenis bahasa manusia. Adapun kalimat yang kelak ia ucapkan yang tercantum dalam surat An-Naml yang kita bacakan itu tadi, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, namun kabar mengenai kemunculan dabatul ardi di akhir zaman ini menjadi pesan, menjadi peringatan bagi kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan menjadi golongan orang-orang mukmin. Semoga apa yang kita dengar ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.